Malam terasa sangat panjang di kota metropolitan, khususnya bagi orang-orang yang menjalankan bisnis di hiburan malam. Begitu pula dengan Fong, seorang bos klub malam terkenal di Saigon. Dia ini menjalani kehidupan malam yang sangat liar. Contohnya aja Hamidun, tapi nggak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Asistennya sendiri menyuruh Fong untuk melakukan aborsi jika ingin tetap bergelut dan menjalani bisnis ini. Pada malam itu, ada orang yang mengacau di klub malam dan meresahkan pelanggan lain. Hal ini disampaikan oleh asistennya. Ia mengenali si pembuat onar itu. Dia adalah Soban. Ban tidak terima dan mencoba melawan, tapi satpam di sana sudah menahannya. Dia menyumpahi Fong agar hidupnya tidak tenang dan selalu teringat dengan wajahnya. Semakin lama, janin yang dikandung Fong semakin terlihat dan tak bisa disembunyikan. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan segala bisnis dan relasinya di kota. Mau bagaimana nanti jika anaknya tahu kalau ibunya berandalan? Maka dari itu, ia menuju desa kecil untuk membesarkan anaknya nanti. Kehidupan di desa pun tidak semudah yang dibayangkan. Kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan atau bekerja di pasar. Wong membutuhkan uang untuk biaya hidup dan menyekolahkan anaknya. Segala cara ia lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk menjadi debt collector. Tidak jarang juga ia melakukan tindak kekerasan supaya orang yang ditagih mau membayar hutangnya. Orang yang menyewa jasa Fong tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting ia harus setor penuh dan tidak boleh kurang. Ya, kalau setorannya kurang, bayaran Fong juga ikut terpotong. Pulang dengan badan yang penuh luka bukan hal asing lagi bagi dirinya. Pekerjaannya sebagai debt collector juga membuat Fong dijauhi tetangga. Ditambah lagi, masyarakat juga memandang negatif wanita yang memiliki anak tanpa suami. Akibatnya, anak Fong lah yang menjadi korban dari pekerjaan dan latar belakang ibunya. Anaknya yang bernama Mai hanya bisa diam saat teman-temannya menyebut dirinya dengan sebutan anak haram atau anak tukang tagih hutang. Mai tidak suka dan malu kalau ibunya adalah penagih hutang. Keesokan harinya, Fong dan Mai pergi ke pasar. Ia berniat menggadaikan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Saat tawar-menawar, Fong mendengar keributan dan mendapati Mai sedang dikerumuni banyak orang. Ia pun bertanya-tanya, kenapa anaknya dikerumuni seperti ini? Orang-orang di sana bilang kalau Mai adalah pencopet. Namun Mai bersikeras kalau dia hanya memungut dompet yang terjatuh di jalan dan hendak mengembalikannya. Karena kecewa tidak ada yang mempercayainya, Mai pun lari dari TKP. Wong pun segera mengejar Mai yang tadi kabur. Tapi ia tidak bisa menemukan Mai di pasar. Tidak lama dari itu, ia melihat Mai sedang memberontak saat mau diangkut ke perahu oleh orang yang tak dikenal di dekat sungai. Ia berusaha mengejar perahu itu, tapi dihalangi oleh beberapa komplotan penculik. Alhasil, perahu yang menculik Mai berhasil menjauh dan Fong kesulitan untuk mengejarnya. Ia kemudian berenang untuk menggapai perahu penculik. Ia tidak tahu harus mengejar anaknya menggunakan apa. Sampai ia melihat ada bapak-bapak yang sedang memancing ikan di seberang sungai. Di samping bapak itu ada motor Supra yang sedang terparkir. Ia mengejar para penculik yang membawa Mai dengan kecepatan maksimal Supra Getar. Selama pengejaran, Wong sempat berurusan dengan sisa komplotan yang masih mengejarnya, dan itu sangat menyita banyak waktu. Perahu yang menculik anaknya pun sekarang sudah tak terlihat lagi. Karena Supra Getter yang ia gunakan sudah hancur, Wong menukarnya dengan Astrea Legend milik orang yang mengejarnya tadi. Astrea Legend itu dipacu dengan cepat, sampai ia tiba di jalanan besar. Dia melihat perahu yang membawa Mai sudah kosong. Ia pun melihat minibus, dan saat dilihat dari jendela, Wong melihat Mai yang sudah tak sadarkan diri ada di dalam minibus. Berdasarkan warga sekitar, minibus itu sepertinya menuju Saigon. Tapi untuk mengejarnya, Astrea Legend yang sudah hancur pun tak bisa diandalkan lagi. Wong lalu menghentikan truk kargo di tengah jalan. Ya, walaupun tidak diizinkan menumpang, Wong yang bersikeras untuk nebeng akhirnya diperbolehkan untuk menumpang. Sesampainya di Saigon, Wong langsung bergegas menuju klub malam yang dia tahu di Saigon. Di sana, ia bertemu mantan asistennya yang kini telah menjadi bos 86 klub. Asistennya ini pangling dengan penampilannya Fong sekarang. Padahal dulunya ia glamor dan terawat. Tapi sekarang malah seperti tikus jalanan. Wong meminta bantuan mantan asistennya untuk mencari anaknya yang diculik. Tapi si mantan asisten tidak mau membantunya. Malahan ia sampai mengusir Fong. Namun Fong hanya akan pulang kalau dia sudah mendapatkan informasi. Terpaksa, mantan asistennya memberikan secuil informasi tentang perubahan di wilayah ini setelah Fong pensiun.
Daerah ini sekarang sudah diambil alih oleh pria bernama Treng Choi. Karena mantan asistennya tidak mau berurusan dengan orang-orang besar, ia pun tak mau menolong Fong. Selanjutnya, ia melaporkan anaknya yang hilang pada polisi, tapi malah kesal sendiri karena petugas di sana kerjanya sangat lambat. Akhirnya, Fong berpura-pura meringis kesakitan dan meminta diambilkan obat penahan nyeri. Aktingnya Fong yang mendapat nominasi Oscar pun dipercaya oleh petugas itu. Selagi petugas mengambilkan obat, Fong menggeledah tempat tersebut. Ia menemukan berkas-berkas orang yang terlibat aksi penculikan dan penjualan organ. Dia pun mengambil berkas tersebut dan segera pergi dari TKP. Sementara itu, petugas yang mengambil obat untuk Fong bertemu dengan atasannya yang bernama Luong. Dia bilang kalau ada seorang ibu yang melaporkan anaknya diculik, dan ibu itu sedang menunggu di meja resepsionis. Rupanya, umur anaknya yang diculik itu sesuai dengan usia anak-anak dari kasus penculikan yang sedang diselidiki. Luong segera mengecek tempat penyimpanan berkas dan mendapati ada beberapa berkas yang sudah hilang. Di tempat lain, Fong menyusuri setiap jalan dan gang berbekal alamat di berkas profil yang dia curi. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah bengkel. Fong mencari orang bernama Cheng yang diyakini tahu di mana keberadaan putrinya. Ibu-ibu itu bilang kalau Cheng sudah lama tidak tinggal di sini. Tapi Fong tetap bersikeras memaksa masuk ke dalam bengkel. Cheng yang mendengar kegaduhan akhirnya menampakkan diri. Fong langsung menanyakan tentang keberadaan putrinya. Meskipun Cheng bilang tidak tahu, Fong tidak bisa dibohongi karena dia membawa berkas profilnya Cheng. Ibunya Cheng memohon pada Fong supaya tidak melibatkan anaknya. Tetapi Cheng tidak terima ibunya diperlakukan dengan kasar. Perkelahian semakin sengit dan ibunya Cheng memohon mereka untuk berhenti. Akhirnya Cheng memberikan petunjuk berikutnya pada Fong. Tak lama dari itu, Luong mendatangi bengkel. Namun, Fong yang dicarinya sudah tidak ada di sana. Cheng lalu meminta Luong untuk berhati-hati dengan wanita seperti Fong yang akan melakukan apapun demi anaknya. Sementara itu, Fong sendiri setelah mendapatkan petunjuk dari Cheng, dia menyusuri jalanan ramai dan tidak sengaja melihat ada orang yang diseret ke gang dengan paksa. Ia pun mengikuti mereka sampai ke sebuah rumah susun. Penghuni di sana yang tidak pernah melihat wajah Fong pun merasa curiga. Sehabis menumbangkan para penjaga di lantai pertama, ia melanjutkan pencariannya ke lantai berikutnya. Setiap lantai dijaga dengan ketat, dan Fong pun harus membereskan semuanya dengan cepat, atau nyawa anaknya akan dalam bahaya. Sampai di lantai paling atas, Fong melihat ada ruangan yang terbuka. Saat dia memasuki ruangan itu, di dalamnya terdapat meja operasi dan banyak darah yang berceceran. Fong juga melihat sendal milik putri kesayangannya. Tak lama setelah keluar dari ruangan itu, Fong mendengar suara Treng. Ia pun membuat pengalihan dan menghajar orang yang menjaga di pintu itu. Melihat kericuhan yang dibuat Fong, Treng hanya duduk santai. Berbeda dengan lawan sebelumnya, ternyata Treng adalah hero fighter level maksimum. Sebelum Fong kehilangan kesadaran, ia tak sengaja mendengar obrolan Treng sampai akhirnya ia pun pingsan. Fong kemudian diangkut oleh anak buahnya Treng dan dibuang ke sungai. Ia berusaha keras supaya tetap tersadar. Saat tersadar, rupanya dia berada di rumah sakit. Tak lama dari ini, datang Luong menenangkan Fong dengan mengatakan kalau anaknya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda penculikan dan bilang kalau Fong hanya halu. Dia meninggalkan kamar dan menyuruh Fong untuk beristirahat saja. Suster yang mendengar pembicaraan mereka tadi sama sekali tidak tega melihat Fong sedih. Fong menjelaskan kalau dia tidak bisa berlama-lama berbaring di sini karena nyawa anaknya sedang dalam bahaya. Akhirnya sang suster mau membantunya kabur dengan adegan ala film action. Luong yang menunggu di luar membiarkan Fong pergi dengan suster itu sebagai sandera. Setelah berhasil kabur, Fong berterima kasih pada sang suster dan melanjutkan pencarian ke rumah kakaknya.
Namun sesampainya di sana, ia malah dicaci oleh sang kakak karena berani kembali ke rumah setelah kabur dan tidak menghadiri pemakaman orang tua mereka. Dengan berat hati, kakaknya pun menolak untuk membantunya mencari Mai. Fuang yang putus asa lalu pergi dari rumah dan disapa oleh Luong yang sudah membuntutinya dari tadi. Luong sebenarnya tahu dengan kasus penculikan ini. Pada awalnya, ia tak berniat membantu Fuang karena telah mengacaukan rencananya. Luong tidak ingin melakukan penyergapan secara terang-terangan. Namun setelah melihat kemampuan bertarung Fuang, ia pun menyusun ulang strateginya. Luong meminta Fuang untuk bekerja sama dan menyelamatkan anak-anak yang telah diculik. Mereka berdua menuju stasiun kereta untuk mengamati setiap kereta yang lewat. Di antara kereta-kereta itu ada kontainer yang berisikan orang-orang yang diculik. Setelah lama mencari, mereka menemukan kontainer incarannya. Tanpa pikir panjang, Huang langsung menaiki kereta tersebut. Di dalam sana, saat berhasil memasuki gerbong lain, dia disergap oleh beberapa bawahan tren yang jauh lebih tangguh. Huang yang kewalahan pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Dari beberapa orang di sana, ia teringat pada wajah seseorang. Ia adalah si biang kerok Soban. Soban yang dulu pernah dipermalukan di klub ternyata masih menyimpan dendam. Keadaannya Huang semakin berbahaya, tapi untungnya Luong segera datang membantu. Luong akan mengurus gerbong ini dan menyuruh Fong untuk pergi ke gerbong tempat anak-anak ditahan. Sementara itu, Trang terheran-heran ketika mencoba menghubungi anak buahnya untuk bersiap. Tidak ada satupun yang merespon panggilannya. Pasti ada yang tidak beres. Firasatnya itu terbukti benar. Fong memasuki kontainer yang dijaga olehnya. Ronde kedua, pertarungan Trang dan Fong pun berlangsung dengan sengit. Walau tubuhnya sudah amburadul, Huang tetap bangkit demi menyelamatkan sang anak. Pertarungan sengit pun memasuki puncak. Dan Fuang menghabisi Trang dengan tendangan si Madun. Setelah Trang dikalahkan, kontainer yang dinaikinya berubah jalur. Luong yang terpisah dengan kontainer Fong pun segera memanggil Satpol PP untuk bersiaga di tempat transaksi. Di sana juga, anak buahnya Trang sedang kebingungan karena sang bos tidak merespon. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari dalam kontainer. Mereka yang ada di sana pun saling bertarung. Sayangnya di tengah pertarungan, Fong terkena tembakan. Di saat nyawanya Fong dalam bahaya, disitulah pahlawan kesiangan Luong datang menyusul. Ia datang bersama Satpol PP dan langsung mengamankan situasi. Termasuk Mai, anak-anak yang diculik pun berhasil dibebaskan. Sang anak yang histeris kemudian menghampiri ibunya yang terbaring tak berdaya. Berita heroik Fong pun ditayangkan di mana-mana. Mai yang dulunya malu dan menganggap ibunya hanyalah tukang pukul, akhirnya sekarang sadar mengenai besarnya cinta dan pengorbanan sang ibu.